Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Meliasari SSI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Botani Farmasi, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pembahasan materi dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Derman Ziliwu, dan 3 teman saya lainnya, yaitu Anissa, Yulia Margareta, dan Grace Purnamasari Gulo. Saya Anissa Nurfadilah. Nama saya Yulia Margareta Lorisima-Junta. Baik, perkenalkan nama saya Grace Purnamasari Gulo. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Grace Purnamasari Gulo. Kepada Grace, dipersilahkan. Baik, nama saya Grace Purnamasari Gulo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa terjadinya pertambahan jumlah sel dan sel volume pada tingkat individu yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, pertumbuhan ini memiliki ciri-ciri antara lain yaitu yang pertama, terjadinya perubahan visi dan perubahan ukuran. Kedua, terjadi peningkatan jumlah sel. Ketiga, dia dapat dinyatakan dalam ukuran panjang atau berat. Keempat, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang terakhir yaitu bersifat terbatas atau pada usia tertentu makhluk hidup sudah tidak tumbuh lagi. Selanjutnya itu pengertian perkembangan. Nah, di sini ada pengertian perkembangan yaitu suatu proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju tercapainya kedewasaan atau tidak dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran. Nah, di sini terdapat ciri-ciri kedewasaan yaitu satu, terjadi peningkatan kualitatif individu. Yang kedua yaitu adanya proses pematangan organ-organ reproduksi. Ketiga, tidak dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah, panjang maupun berat, atau tidak dapat diukur. Selanjutnya bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang artinya di sini proses perkembangan terus terjadi sampai makhluk hidup tersebut mati. Selanjutnya terdapat pada alat perkembangbiakan atau reproduksi. Yang terakhir yaitu reproduksi secara meiosis. Selanjutnya adalah pola pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada 2 pola yaitu pertama pola determinate dan kedua pola indeterminate. Nah, pola determinate ini yaitu struktur yang tumbuhnya terbatas menjadi suatu ukuran tertentu, lalu berhenti, kemudian menua dan akhirnya mati. Determinate atau perubahan terbatas yaitu tipe tanaman yang pertumbuhan vegetatifnya segera terhenti setelah munculnya bunga. Dalam hal ini kemunculan bunga terjadi hampir serempak dan hanya terjadi 1 kali, dan setelah itu tanaman akan mati. Nah, yang artinya di sini ketika tanaman mulai beralih ke fase reproduksi atau berbuah, maka pertumbuhan tunas atau pucuk akan berhenti. Habitus atau perawakan tanaman tipe ini lebih pendek. Contohnya seperti ada daun, bunga, dan buah. Nah, pola determinate ini memiliki karakteristik tanaman. Dan yang pertama yaitu panen dilakukan hanya sekali tetapi dalam jumlah yang banyak. Kedua, ketika masuk fase generatif atau berbuah, seluruh hasil fotosintesis akan terfokus untuk pembentukan buah karena pertumbuhan vegetatif telah terhenti. Dan di sini perlu kita ingat bahwa pertumbuhan vegetatif, terutama tunas atau pucuk pada tanaman, membutuhkan sangat banyak energi. Ketiga yaitu pada beberapa tanaman budidaya seperti contohnya seperti tomat, tidak perlu pemangkasan tunas atau wiwilan. Nah, keempat yaitu memudahkan pengaturan jadwal produksi. Itu disebabkan karena semua fase pertanaman dilakukan secara serentak, mulai dari pembibitan sampai panen. Yang kedua, pola indeterminate.
pola indeterminate ini adalah struktur tumbuhnya terus-menerus. Nah, indeterminate atau pertumbuhan tak terbatas yaitu dia adalah tanaman yang pertumbuhan vegetatifnya terus berlangsung meskipun telah memasuki fase generatif atau pembungaan. Nah, tanaman ini akan dipanen berkali-kali karena setelah memasuki fase generatif, pertumbuhan bunga atau buah terus terjadi sepanjang musim karena masa panen yang bertahap atau masa panen menjadi lebih panjang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Nurfadila. Baik, kita lanjutkan. Yang E ada itu fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu ada namanya fase embriosis. Fase embriosis ini dimulai dari pembentukan zigot sampai dengan terjadinya embrio yang terjadi di dalam bakal biji atau disebut juga dengan ovul. Nah, dari zigot ini diikuti dengan pembelahan sel yang sudah terjadi di dalam pengembangan sel. Nah, fase embriosis ini tidak terlihat nyata. Dia itu tidak tergambar dalam kurve dalam pertumbuhan tanaman karena dia itu berlangsung di dalam sebuah biji. Dan yang kedua ada juga yang disebut dengan fase muda ataupun juvenil vegetatif. Nah, fase muda itu dimulai sejak biji mulai berkecambah. Tumbuh itu menjadi bibit dan dicirikan oleh pembentukan daun-daun yang pertama dan berlangsung terus sampai dianya berbunga dan berbuah untuk yang pertama. Perkecambahan itu merupakan salah satu rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologis, fisiologis, dan biokimia. Nah, selanjutnya itu adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu ada namanya tahap awal pertumbuhan. Nah, pada pertumbuhan sebuah biji itu dimulai saat proses fisika, kimia, dan biologi berlangsung pertama-tama pada sebuah biji yang melakukan imbibisi atau penyerapan air hingga ukuran biji itu semakin bertambah dan semakin melunak. Saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim itu mulai aktif sehingga terjadi berbagai reaksi kimia. Kerja enzim itu sebagai mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada biji saat perkecambahan itu berlangsung. Nah, kita lihat pada gambar yaitu yang paling bawah itu ada namanya radikula kan. Nah, radikula itu adalah bakal calon akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsi radikula itu sebagai sebagian tanaman yang akan berkembang menjadi akar tanaman yang selanjutnya akan menjadi penyokong dan menyuplai bahan-bahan makanan yang diproses pada bagian lainnya. Nah, pada yang kedua itu ada yang namanya plumula. Plumula itu merupakan bakal calon batang yang akan tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsinya itu sebagai bagian tanaman yang akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk sebagai batang dan daun. Nah, yang di bawahnya lagi itu ada yang namanya testa. Nah, testa itu sebagai lapisan kulit luar yang mempunyai sifat macam-macam. Ada yang kaku seperti kulit, keras seperti kayu yang merupakan pelindung utama bagian biji yang ada di dalamnya. Itulah fungsi testa. Nah, barulah dianya membentuk sebagai biji yang mulai berkecambah. Barulah dia bertumbuh sebagai perkecambahan. Yang kedua itu ada juga yang namanya tahap perkecambahan. Nah, pada tahap perkecambahan ini adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh
dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh dianya menjadi akar. Di fase perkecambahan itu akan diikuti oleh namanya pertumbuhan 3 sistem jaringan primer yang terletak di akar dan juga ada di batang. Itu ada namanya 3 sistem jaringan primer yang terbentuk. Yang pertama itu ada namanya protoderm. Protoderm itu merupakan lapisan terluar yang akan terbentuk jaringan epidermis. Nah, yang kedua itu ada yang namanya meristem dasar. Meristem dasar itu berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks ataupun pada akar di antara style dan epidermis. Nah, yang ketiga ada yang namanya prokambium. Prokambium itu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder di pusat, yaitu xilem dan juga floem. Lalu itu ada namanya yang pertama tipe perkecambahan di atas tanah atau hipogel ya. Nah, kita lihat pada gambarnya. Pada gambar itu yang pertama ada radikal yang muncul pertama kali membentuk hipokotil. Lalu disusul dengan plumula adalah bagian bawah terakhir yang berkembang setelah munculnya di permukaan. Diikuti dengan hipokotil yang awalnya membentuk sebuah lob lalu kemudian memanjang membawa kotilodon ke permukaan tanah. Nah, setelah itu ada dia baru munculnya kotilodon yang telah muncul ke permukaan lalu akan membentuk daun pertama diikuti oleh perkembangan plumula tersebut. Nah, keuntungan dari perkecambahan ini adalah kotiledon yang dapat berfotosintesis langsung. Jadi setelah munculnya ke permukaan, dia itu bisa menyediakan energi untuk pertumbuhan selanjutnya yang menyediakan cadangan makanan. Nah, yang kedua itu ada namanya tipe perkecambahan di bawah tanah. Nah, pada tipe ini kotiledon yang tetap berada di dalam tanah, lalu disusul pula radikal yang muncul berkembang membentuk perakaran. Barulah epikotil yang akan memanjang bersama plumula sampai munculnya di permukaan tanah tersebut. Keuntungan dari perkecambahan ini adalah cadangan makanan atau energi tetap yang akan tumbuh lagi. Seandainya pucuk kecambahan itu terpotong ataupun dimakan serangga oleh faktor-faktor yang lainnya. Kotiledon ini pada benih hipogel ini tidak dapat berfotosintesis atau disebut dengan kriptotil. Baik, demikian penjelasan tentang fase-fase dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan primer yang ada pada tumbuhan yang akan disampaikan oleh Yulia Margarita. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan dasar yang biasanya diakibatkan oleh aktivitas pembelahan sel pada jaringan meristem. Jaringan meristem primer ada pada daerah titik tumbuhan primer, yakni di bagian ujung akar dan ujung batang. Pada jaringan meristem ada bagian tertentu yang aktif membelah. Sesudah proses perkecambahan, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Di sini embrio memiliki 3 bagian penting. Pertama, tunas embrionik yaitu calon batang dan daun. 2, akar embrionik yaitu calon akar, dan 3, kotiledon sebagai cadangan makanan. Pertumbuhan primer pada organ tumbuhan ada 2, yaitu pertumbuhan primer pada akar dan pertumbuhan primer pada batang. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu pertumbuhan primer pada akar. Akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Pada ujung akar yang masih muda terdapat 4 daerah pertumbuhan. Di sini ada gambar tentang pertumbuhan primer pada akar. Pertumbuhan primer pada akar ini daerahnya ada 4, yaitu 1 tudung akar atau kalitra, di mana berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain dari tudung akar ini yaitu menseksikan cairan polisakarida
untuk melumasi tanah di sekitar titik pertumbuhan dan melindungi daerah meristem akar. Pada tudung akar ini terdapat dua tudung akar dikotil dan tudung akar monokotil, di mana keduanya ini memiliki perbedaan. Pada tudung akar dikotil, antara ujung akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kaliptra tersebut. Sedangkan pada tudung akar monokotil, antara ujung akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen. Kedua, ada meristem. Meristem ini merupakan bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan secara mitosis. Meristem ini terletak di bagian belakang tudung akar. Pada tumbuhan dikotil, sel-sel tudung akar yang rusak akan digantikan oleh sel-sel baru yang dihasilkan oleh sel-sel meristem primer dari perkembangan sel-sel meristem apikal. Ketiga, ada daerah pemanjangan sel. Daerah pemanjangan sel ini terletak di belakang daerah meristem, di mana sel-sel asal pembelahan meristem ini tumbuh dan berkembang memanjang pada daerah ini. Aktivitas pertumbuhan dan perkembangan memanjang dari sel mengakibatkan pembelahan sel di daerah ini menjadi lebih lambat dari bagian lain. Pemanjangan sel tersebut berperan penting untuk membantu daya tekan akar dan proses pertumbuhan memanjang akar. Keempat, ada daerah diferensiasi, di mana pada daerah ini sel-sel hasil pembelahan dan pemanjangan akan mengelompok sesuai dengan kesamaan struktur. Sel-sel yang memiliki kesamaan struktur kemudian akan memperoleh tugas membentuk jaringan tertentu. Dan yang kedua, ada pertumbuhan primer pada batang. Sama seperti halnya akar, pada ujung batang terdapat titik tumbuh. Titik tumbuh pada batang dilindungi oleh balutan bakal daunnya. Pertumbuhan dan perkembangan sama dengan yang terjadi pada akar, yaitu terdapat daerah pembelahan atau meristematik, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas, yang biasanya disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodus atau antar ruas sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi dalam internodus. Nah, di sini ada gambar pertumbuhan primer pada batang. Di situ ada zona merismatik, zona pemanjangan, zona diferensiasi, ada tunas daun, ada meristem apikal, ada perikambium, ada epidermis, ada korteks, ada empulur, ada xilem primer dan phloem primer. Pada daerah pemanjangan, sel-sel akan tumbuh, membesar dan memanjang serta jaringan pembuluh sudah mulai tampak. Pada daerah diferensiasi akan membentuk beberapa jaringan, yaitu seperti di gambar ada epidermis, ada korteks, ada silindir pusat. Setelah pertumbuhan tanaman muda hingga mencapai tanaman dewasa, proses pertumbuhan tanaman tersebut melambat atau disebut periode perlambatan. Pada periode tersebut sebenarnya tumbuhan itu sedang memasuki masa perkembangan menuju tanaman dewasa yang ditandai dengan tidak adanya penambahan panjang atau ukurannya, tetapi sedang berkembang menuju pada. Baik, sekarang kita akan membahas pertumbuhan sekunder yang ada pada tumbuhan. Jadi setelah meristem primer membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder mengalami yang namanya pertumbuhan sekunder. Dan pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari parenkim ataupun kolenkim. Dan jika sel kambium membelah ke arah luar, akan membentuk yang namanya sel phloem. Dan sebaliknya, jika sel kambium membelah ke arah dalam, akan membentuk yang namanya xilem. Xilem dan phloem yang terbentuk dari aktivitas kambium disebut xilem sekunder dan phloem sekunder. Pertumbuhan xilem dan phloem tersebut menyebabkan batang menjadi bertambah besar dan akan terbentuk lingkaran tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan musim penghujan. Pertumbuhan sekunder pada organ tumbuhan itu ada yang terdapat pada akar, kemudian ada juga yang terdapat pada bagian batang. Yang pertama kita akan membahas pertumbuhan sekunder
pada akar. Jadi bagian-bagian akar tumbuhan memiliki kecepatan pertumbuhan yang tidak merata. Bagian akar yang pertumbuhan paling cepat adalah bagian belakang ujung akar. Kita bisa lihat pada gambar, itu ada 3 daerah pertumbuhan berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, yaitu daerah pembelahan sel yang terdapat pada bagian bawah. Selanjutnya bagian atasnya ada daerah pemanjangan sel. Kemudian di bagian atasnya itu ada daerah diferensiasi sel. Nah, selain pertumbuhan sekunder pada akar, pertumbuhan sekunder juga terdapat pada bagian batang. Bisa kita lihat juga pada gambar ya. Jadi pertumbuhan batang meliputi pemanjangan dan diferensiasi. Daerah pertumbuhannya terletak di ujung batang dengan pembagian daerah yang berbeda-beda. Dan pada batang tumbuhan dikotil terjadi pertumbuhan sekunder, yaitu pada kambium. Kambium pada batang dibedakan menjadi 2, yaitu kambium vaskuler dan kambium intervaskuler. Di sini kambium berfungsi membentuk xilem, yaitu ke arah dalam, dan ke arah luar akan membentuk yang namanya floem. Sedangkan kambium intervaskuler adalah kambium yang terletak di antara ikatan pembuluh. Adanya kambium intervaskuler yang bersambungan dengan kambium vaskuler akan menyebabkan terbentuknya lingkaran di dalam batang. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami, mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian disusul pada tahap-tahap dan fase-fase pertumbuhan perkembangan tumbuhan. Kemudian tadi juga ada yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Semoga video ini bisa dimengerti dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.